Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wallahu dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Dumateng para sesepuh bini sepuh, para bapak saha ibu ingkang tansah kula mulyakaken lan mugi tansah nampi rahmatipun Gusti Allah, Allahumma amin. Alhamdulillah wonten injang punika Gusti Allah tasih maringi kenikmatan ingkang kathah, kenikmatan yang jikalau kita menghitungnya tidak bakalan kita bisa. Ada kenikmatan yang kelihatan itu kenikmatan, tapi ada yang itu kayaknya biasa-biasa mawon. Tapi ala kulli hal, hari ini pagi hari kita masih diberikan keistiqomahan untuk bisa melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi dumateng para keluarganipun, para sahabatipun. Dan mugi kula lan panjenengan sedaya nginjang wonten hari kiamat termasukipun barisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak ingkang kula mulyakaken, 2 minggu yang lalu Ustaz Jalil itu menyampaikan kaitannya dengan nasihat yang disampaikan Luqmanul Hakim kepada putranya. Mereview lagi sedikit apa yang disampaikan beliau. Ya bunayya, wahai anakku, innan nasa salasun aslas. Saat temene bahasa Jawa. Saat temen apa? Satu huni. Bahasa Indonesia. Sesungguhnya di dalam manusia itu mempunyai 3 aslas. Asal itu per 3 Kalau dijadikan jadi 1. Sulusun lillahi wa sulun li nafsihi wa sulusun lidud. Fa amma man huwa falillahi faruhuhu wa amma man huwa filan fa li nafsihi wa amaluhu wa amma man huwa lidud wali jismihi. Kata Luqman Hakim kepada anak, wahai anakku, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada 3 aslas. Yang sepertiga itu untuk Gusti Allah, yang pertiga untuk dirimu sendiri, yang sepertiga itu untuk lidud itu apa? Belatung. Hari ini bahasanya adalah sulusun linafsihi. Terus dikatakan fa'amma man huwa falillahi, adapun yang dimaksud dengan walillahi untuk Gusti Allah apa? Adalah faruhuhu, adalah rohnya. Kita sebelum lahir di dunia pun sudah diciptakan yang namanya alam ruh. Dan ketika kita meninggal pun ruh juga akan diambil. Dan yang namanya ruh itu sudah dalam ayatnya itu memang itu urusan Gusti Allah. Maka sepandai-pandainya manusia itu tidak bakalan bisa mempelajari kaitannya dengan ruh. Jadi ruh itu kayak apa? Ada atau tidak? Nah, secara keilmuan mau diteliti pakai apa ya? Kan itu sudah
urusannya Gusti Allah. Fa amma man huwa li nafsihi fa'amaluhu, dan apa yang dimaksud untuk diri kita sendiri itu, itulah yang disebut dengan amal kita. Jadi yang kembali kepada kita nanti itu ya apa? Amalnya akan dikembalikan oleh kita kelak di hari akhir, dan di dunia pun akan juga dikembalikan pula. Adalah tentang amalnya. Ya. Fa amma man huwa li jazatihi wa amma man huwa lidud, dan apa yang dimaksud untuk belatung itu adalah fajismihi, tubuh kita. Nah, tubuh kita ya 50 tahun yang akan datang kayaknya di antara kita kayaknya Pak. Kayaknya apa Pak? Iya, jasad kita kayak ya kalau sudah meninggal setahun 2 tahun ya secara ilmiah ya, maka akan membusuk ya kan gitu. Tetapi yang namanya amal itu tidak akan membusuk, yang akan kembali kepada kita, baik amal baik maupun amal buruk. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ada begitu banyak amal-amalan yang bisa kita lakukan. Yang pagi hari ini kita bahas satu materi, dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan bentuknya itu banyak banget. Ini kaitannya dengan masjid, Bapak Ibu. Nah, dengan apa? Masjid. Nah, memakmurkan masjid. Apa yang akan kita pelajari pagi ini? Yang pertama, perintah memakmurkan masjid, keutamaan memakmurkan masjid, dan bagaimana cara memakmurkan masjid. Saat menikah kata-kata Bapak Ibu, nek masjid kita niku enak nopo enak Bu? Aslinya itu enak, nyaman. Pernah Bapak Ibu sholat di masjid yang lebih nyaman? Pernah. Rasanya kan semua ya nyaman, ya kan? Pernah sholat di masjid yang nyun sewu kebersihannya kurang dijaga, sehingga dimandan apa niku rasanya kan sama Bapak Bu, nggak kurang nyaman, ya kan? Dan itu semuanya itu mau nyaman atau mau tidak nyaman itu pasti ada yang menjaganya, karena itu bentuknya banyak sekali. Dan ternyata di dalam agama Islam itu memakmurkan masjid itu menjadi satu perhatian oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan dulu Pak Bu, ada cerita sahabat itu ada seorang tua mbah ya kan, diceritakan itu namanya Ummu Mahjan ya. Ummu Mahjan itu ketika meninggal dunia itu wayah malam. Pada waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan tidur ya kan. Dan Ummu Mahjan itu dianggap oleh para sahabat itu menjadi orang yang biasa, nggak penting, berarti nggak penting ya kan. Maka pada waktu itu karena sunnahnya segera dikuburkan, Ummu Mahjan segera dikuburkan tanpa memberitahukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada waktu paginya ketika Rasulullah SAW kok tidak melihat Ummu Mahjan, maka beliau bertanya di mana Ummu Mahjan. Maka salah satu sahabat menyampaikan Ummu Mahjan sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan. Maka kaget Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu beliau mengajak para sahabatnya untuk ke kuburannya Ummu Mahjan. Dan di sana apa beliau mensolatkan Ummu Mahjan dengan sholat ghaib. Nah, siapa sih Ummu Mahjan itu? Ummu Mahjan itu nyon sewu Pak Bu, ini ku orang biasa, ya bukan ilmuwan, ya kan? Bukan orang-orang yang penting dalam hal mungkin keduniawian ya. Namun dalam kesehariannya Ummu Mahjan itu senang banget ngreseki masjid, tata-tata masjid,
tempat berkumpulnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, sehingga tempat itu menjadi nyaman, ya kan? Ya. Maka ketika meninggal pun Rasulullah SAW sampai mencarinya. Begitu besar kemuliaan orang-orang yang mau merawat, mau memakmurkan masjid. Nah, padahal yang namanya memakmurkan masjid ini kata bentuknya pun, ya, bentuknya kata. Maka dari secara fisik, alhamdulillah di perumahan Gaya Permai untuk fisik ya nyaman lah, nyaman. Jadi secara fisik nyaman, dan siapapun monggo Bapak Ibu punya kesempatan sebagaimana yang diberikan kepada Ummu Mahjan. Saniki yang saya Pak Bu, nek di rumah kok anak kotoran yang dilakukan kita nopo, kan otomatis nggih, otomatis nopo, iya. Kadang yang saya ada debu sedikit saja langsung cari nopo, cari pel, kalau jangan. Nah, itu bentuk daripada menjaga kebersihan di rumah. Nah, kadang di masjid, dudu masjid sini misalkan nggih, masjid aduh nan jauh di sana, ya kan. Apalagi mau di terminal Pak, terminal kan sangat benar-benar risih dengan satu hal yang nggak nyaman kira-kira itu, ya kan? Kira-kira dan itu kan asli nih. Enggaknya di rumah apa yang kita lakukan? Pasti akan ngambil sesuatu untuk membersihkan hal-hal yang tidak nyaman. Kan nggak nggih? Dan ini sebenarnya itu banyak kita jumpai di mana saja. Ketika kita masuk ke dalam masjid itu, apalagi kita punya waktu yang kober, tidak ada salahnya kita ikut membersihkan. Pernah saya sampaikan ada seorang pasangan yang dia berazam kepada Allah Azza wa Jalla, nek ora sholat tahajud, maka pasangan tersebut akan apa? Akan mencari masjid dan ikut bersih. Karena itu menjadi satu hal, bersih itu kayak hal sepele tapi ternyata mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah Ummu Mahjan Pak Bu, yang bisa menjadikan iya ya, Ummu Mahjan itu bisa kata-kata dengan salah satunya dengan memakmurkan masjid. Nah, adapun perintah memakmurkan masjid itu ada di dalam surat At-Taubah. Jadi innama ya'muru masajida, kata Allah Azza wa Jalla, hanyalah yang memakmurkan masjid Allah. Siapa itu? Man amana billah, yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Orang yang mampu memakmurkan masjid itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yakin betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akan adanya nanti hari akhir. Wa aqamas sholata wa tazakata, tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada siapapun, kepada Allah kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ini Pak Bu, orang yang memakmurkan masjid, maka mereka orang yang diharapkan termasuk golongan yang orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat 18. Jadi mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meniko salah setunggalipun inggih menika napa dengan memakmurkan masjid. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang mau memakmurkan masjid, bahkan juga ada sebuah ancaman.
Kan ada orang yang malah menghalangi kaitannya dengan dalam surat Al-Baqarah ini, wa man adlamu mimman mana masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Ini kaitannya dengan peringatan yang keras bagi orang-orang yang malahan menghalangi orang-orang yang memakmurkan masjid. Walaupun terkadang di Indonesia nih, ada hal-hal yang kadang kurang pas nih, ketika ada orang yang ngaji malahan di Pak? Dibubarkan. Ngaji malahan dipermasalahkan kan sangat gitu. Dan memang di Indonesia itu sangat makmur dengan perbedaan. Dan alhamdulillah hasilnya kita bersyukur Pak, kita di Indonesia. Kalau di Timur Tengah untuk berbeda itu bukan hal yang mudah. Di Arab Saudi ngaji kayak gini itu hati. Salah ngomong apa Pak? Bisa hilang Pak. Salah ngomong bisa hilang. Ya. Itu kalau di Indonesia salah ngomong loh Pak. Iya Pak. Jadi ya kita bersyukur ya alhamdulillah di Indonesia itu jadi nikmatnya Pak. Perbedaan itu banyak, tapi perbedaan itu juga tidak sampai tidak sampai bunuh-membunuh gitu ya. Kalaupun ada tidak begitu masif kan gitu. Tapi kalau di luar negeri, apalagi di model kerajaan sampai menyinggung kerajaan, ya sudah Pak, hilang Pak ceritanya orang-orang yang di sana. Bahkan ada tempat yang kalau ngaji aja itu harus sembunyi kan sangat penting. Dan alhamdulillah di Indonesia kan tidak. Nah, kaitannya dengan ini pun sebenarnya jikalaupun ada orang-orang yang menghalangi orang-orang untuk menyebutnya Allah Subhanahu wa taala, itu kan pada ngaji gitu. Menghalang-halangi ngaji, maka disebut siapa yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi manusia untuk menyebutkan Allah di masjid-masjidnya Allah. Maka ini menjadi satu hal yang ya diperhatikan, jangan sampai kita tidak senang dengan memakmurkan masjid. Ibu bapak yang kami hormati, nah kaitannya dengan keutamaan. Kenapa masjid itu menjadi satu hal yang disebutkan tempat terbaik dalam beberapa hadis dan ayat. Yang pertama berdasarkan sabda Rasulullah SAW, khairul biqa'il masajidu wa syarruhal aswaq. Sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Bagian negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya, dan bagian negeri yang paling Allah benci adalah pasarnya. Mengapa masjid sebagai tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Karena di masjid ini menjadi rumah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun yang memakmurkan dalam bentuk apapun, maka pasti Allah akan mencintai. Apa ya, ada orang mau bertengkar ke masjid kan tentu. Orang ke masjid tentunya untuk apa Pak? Bentuk ketaatan. Yang kedua kaitannya dengan kenapa disebut sebagai masjid? Masjid adalah sebaik-baiknya tempat majlis. Syarrul majalisul aswaq wa turuqu wa khairul majalisil masajidu illam tajlis fil masajidi falzam baitika.
Ini hadis yang lain, seburuk-buruk majlis adalah pasar-pasar dan jalan-jalan, dan sebaik-baik majlis adalah masjid. Bila kamu tidak bisa duduk di dalam masjid, maka duduklah di dalam rumahmu. Ini majlis itu tempat duduk. Yang paling baik ini kenapa? Masjid. Nah, nggak bisa di masjid apa? Jangan duduk-duduk di jalan. Ya, karena dulu di zaman sahabat itu juga ada, Pak. Ada orang-orang yang senang apa? Duduk-duduk di jalan gitu. Kalau ada orang lihat dilihat. Aslinya boten jadi ngabuburit dalam Islam itu nggak ada, Pak. Ngabuburit dalam Islam itu nggak ada. Perintahnya apa? Duduk-duduk di masjid, yang di jalan. Masjid sebagai tempat menerangi penduduk langit. Kaitannya dengan masjid itu disebutkan sebagai menerangi penduduk langit. Al-masajidu buyutallah fil ardi tudhi'ul ahli sama kama tudhi'u nujumul samai li ahli ardi. Masjid itu adalah rumah-rumah Allah di muka bumi yang menerangi penduduk langit sebagaimana bintang-bintang di langit menerangi penduduk bumi. Ini sebagian ulama memaknai sebagai penduduk langit adalah para malaikat. Jadi pengen menerangi penduduk langit salah satunya dengan memakmurkan masjid, datang ke masjid. Niku Pak, kenapa masjid disebut sebagai tempat-tempat terbaik? Karena satu nopo tadi Pak, satu sebaik-baik tempat, yang kedua sebaik-baik majelis tempat duduk, yang ketiga sebagai penerang penduduk masjid. Dan itulah penduduk masjid, penduduk langit ya. Itu kenapa disebut sebagai tempat-tempat terbaik harus dengan alasannya. Rumah bukan Pak. Rumah semewah apapun itu tidak dijelaskan sebagai sebaik-baik tempat. Yang sebaik-baik tempat yang apa? Majlis. Maka alhamdulillah ketika perumahan kita itu ada tempat yang nyaman untuk kita melaksanakan kegiatan. Selanjutnya pun keutamaan memakmurkan masjid. Orang-orang yang mau memakmurkan masjid, apa yang Allah berikan? Yang pertama mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Hadisnya panjang nih. 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Naungan. Kelak di hari kiamat itu akan diberikan perlindungan gitu. Ini yang pertama itu ada imam yang adil, orang pemuda yang tumbuh dewasa dan beribadah kepada Allah, orang yang hatinya tergantung kepada masjid Pak. Ini rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjidi, seorang yang hatinya kemandil-mandil karo masjid. Walaupun bapak ibu pergi dalam keadaan safar pun sing disediakan apa? Masjid. Walaupun juga ada orang yang mencari masjid karena mau pipis. Okay. Karena ada yang cari masjid nang desa mau apa sih? Arab duha, gitu. Kan jarang Pak. Arab apa? Arab pipis. Gitu. Ya. Jadi mantan kebangetan ya, cari masjid gua apa? Gua pipis gitu. Ya. Kan ada orang yang cari masjid untuk sholat ya. Ini ada yang mencari masjid untuk pipis. Jadi kelak di hari kiamat itu disebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yaumal la dhilla illa dhilluhu. Jadi ada golongan-golongan yang Allah akan berikan naungan di mana tidak ada naungan sama sekali. Di antaranya adalah orang yang kemandil-mandil dengan masjid Pak. Jadi ketika azan berkumandang, yang dilakukan apa? Bersiap untuk melaksanakan ke masjid. Dan itu yang harus kita yakini, yaitu menjadikan sebuah hal yang Allah berikan kelak di hari kiamat. Meskipun kadang ya kala-kala berat Pak.
Kan ya orang kadang semangat terus nggih, kala-kala napa? Abot banget, sing paling abot nek ana tamu. Terus nggih, nek ana tamu kuwi arep diajak orang mesti ora. Penak, tapi nek ora diajak dadi ora salat jamaah. Padahal nek asli nek diajak gelem ora ya, Pak? Nek 14 sih dekat, ya kan. Sing ujung-ujung ya kan. Itu carane kula nek ana tamu, apalagi tamune sing napa adoh ora suwe niku ya itu berapa gitu. Tetapi kalau tidak dalam keadaan sing darurat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sing kober, kalau dalam keadaan kesehatan dimanapun yang kita berada bisa dilaksanakan di masjid. Itu keutamaan memakmurkan masjid. Yang pertama, mendapatkan naungan Gusti Allah. Yang kedua, sebagai bukti keimanan kepada Allah. Di dalam hadis, idza ra'aitumur rajulu ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu sekalian melihat seorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman. Jadi malah ini ya. Nek kamu melihat orang-orang yang biasa ke masjid itu berarti orang beriman. Berarti kalau tidak loh, oh tidak beriman. Kalau misalkan mengandalkan hadis niki, ya, ini menjadi bukti keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kan? Ini kaitannya dengan iman, Islam dan ihsan itu. Nah, di yang menyampaikan di sini, ya. Jadi ada orang yang iman, ada yang Islam, ada yang orang ihsan. Kalau yang Islam itu diibaratkan orang yang sholat apa? Idul Fitri. Kalau iman sholat Jumat. Kalau ihsan sholat subuh. Orang Islam itu kata Pak, kata di Indonesia kata, ya. Tetapi yang mampu sholat subuh berjamaah kata mboten. Maka ketika kita bisa melaksanakan alhamdulillah, tapi juga tidak menghukumi orang lain. Ya, orang lain misalkan tidak ya mungkin orang kobar kesenten. Karena mawon, ya. Ketika kita diberikan kenikmatan itu alhamdulillah. Kenapa? Menjadi bukti keimanan kita kepada Allah Azza. Yang ketiga, Pak, orang yang mampu memakmurkan masjid itu membangun tempatnya di surga. Di dunia itu nek membangun rumah itu remak kan? Apa rumah yang sesuai keinginan? Tapi untuk membangun di rumah surga, kata Rasulullah, man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mislahu. Barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa dengannya di surga. Maka kebiasaannya orang Timur Tengah sing sugih itu biasanya nyumbang apa? Masjid segelondong, Pak. Ya. Masjid dengan nama Masjid Sinten Usman misalkan. Maka itu segelondong, kepenginnya mereka itu benar-benar bersyukur ketika ada sirkuler untuk ada perbaikan masjid. Kenapa? Karena itu menjadi amal jariah, dan kelak Allah akan membangunkan masjid di surga. Lah Pak, bisanya sedikit tidak apa-apa. Karena membangun masjid itu kan ya bisa saja dari pikirannya, ya kan, dari merancangnya, kemudian dari tenaganya, dari hartanya, termasuk kotak subuh yang dimasukkan 10.000, 5.000, 2.000, bahkan 1.000, ya kan. Tapi karena rutin, maka kasnya kan nggak pernah habis ya Pak. Dulu almarhum Pak Wawan mengusulkan kasnya dihabiskan, tapi nggak pernah habis. Begitu mau dihabiskan apa? Isi lagi kasnya, ya. Kenapa?
Ya karena digunakan kados ngaten. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, ketenangan dan rahmat bagi yang memakmurkan masjid. Ini hadisnya sangat populer banget. Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlu kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wal qasyatul rahmah wa hafadul malaikah wa dzaqallahu fi man 'indah. Barang siapa berkumpul di salah satu masjidnya Gusti Allah, dan di situ adalah kita orang yang membaca kitab Allah, mempelajarinya, ngaji lah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkannya kepadanya pertama ketenangan sakinah, yang kedua adalah rahmah, yang ketiga malaikat akan mengelilingi mereka, dan yang keempat Allah akan memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Bagi siapa? Bagi yang datang ke masjid, ikut kajian, ikut ngaji. Maka perjalanan ke masjid atau ke tempat-tempat pengajian itu menjadi satu hal yang sangat disenangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebut adalah tamannya taman surga. Tamannya surga apa Pak? Ya pengajian itu. Ya. Maka ya alhamdulillah di sini sudah ada pengajian minimal 1 minggu. Bisa lah kan sengatan. Nah, ibu malahan bisa 2 kali, mau nambah 3 kali, bahkan sehari 2 kali pun sekarang ada betul Pak. Banyak sekali kajian di Banjarnegara itu menjamur Pak. Karena ini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, dan ini pasti bersifat mutlak benar. Tapi yuk kala-kala Pak, kita masuk ke dalam sebuah kajian, nek kajian ini tidak sesuai dengan kita rasain apa? Rasanya ada ganjalan. Nah ini yang terjadi di perbedaan-perbedaan di yang namanya di Indonesia, di Banjarmawan lah, di Banjarnegara ini. Kayak ini nek teng gayam itu kados nggih, mboten enten sing fanatik sangat nggih terhadap satu golongan. Karena yang fanatik dengan satu golongan itu ketika masuk ke golongan yang lain yang berseberangan, kuwi aran gelut Pak. Apa Pak? Gelut ya hakim. Kayak mana Pak? Saya mempertahankan ini baik, ini hasanah. Ini terus enggak baik. Ini neraka, ini surga. Padahal yang nama di fikih mazhab itu kan ada fikih perbedaan mazhab itu. Ya, itu kalau dibahas itu ya Allah, apa? Memang begitu indah para Imam Syafi'i, Malik, Hambali itu sangat lembut loh. Mereka itu cerdas, punya pemikiran, keilmuannya luas, tetapi jika menyampaikan kepada pengikutnya itu pendapatku, jika tidak cocok dan lebih baik silakan ikuti yang lain. Kan gitu nggih. Tidak mau kamu harus ikut saya. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kaitannya dengan masjid. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Yang pertama adalah sholat berjamaah. Wabil khusus untuk laki-laki, untuk perempuan kados pundi, maka dalam hadisnya diperbolehkan dengan syarat 3 Pak. Untuk perempuan pertama, 1 diperbolehkan suami sudah izin. Yang kedua jika di sini ada tempat untuk khusus gayam ada nih. Yang ketiga, ketika tidak menimbulkan kesalahan, tiang estri ayu dan dari menor uang ini Mas bribit ya, maring masjid ya. Kan nggak boleh nih maka nek malahan pangapunten nggih. Sunahnya kalau ke masjid pakai wangian betul Pak. Begitan. Laki-laki perempuan tidak disunahkan nggih. Mbok ngeterani nggih kata nggih. Niku 3 dan yang ketiga dan keamanan, dan insya Allah untuk di Banjarnegara wabil khusus di Gayam niku nggak ada lah. Maksudnya mau masjid
Kalau di zaman Rasulullah SAW itu mau ke masjid itu bukan hal yang mudah, ya kan? Di tengah perjalanan itu ya bukan hal yang mudah gitu. Hadisnya kata apa kaitannya dengan sholat jamaah niku? Sanes wekdal sholat Jumat, kemudian kajian rutin, ya. Salah satunya adalah kajian rutin. Sebagus-bagusnya masjid kurang apa nih? Kajian itu ya nggak makmur Pak, karena kewajibannya takmir itu ketika sudah masjidnya sudah jadi, maka bagaimana memakmurkan masjid, ya. Membaca hadis ini waktunya sebentar, tapi menurut saya pribadi itu efektif. Karena apa? Mau tidak mau jamaah ikut, ya minimal hanya mendengarkan hadis itu pernah didengar sesekali kan, walaupun kadang karena panjang itu kadang mungkin mengganggu, minta maaf kadang pangapunten. Taman Pendidikan Al-Quran TPQ ya alhamdulillah di sini nopo sudah ada, bagi putra putri bapak ibu, karena saya guru SMP Pak, ngetes 800 anak baca Al-Quran satu persatu itu. Masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran dengan baik. Rata-rata bisa baca Al-Quran tapi masih nopo jalan, tapi benar dan tidaknya itu masih jauh gitu. Yang tidak bisa sama sekali, bahkan alif bata masih bingung di kelas 3 nggih enten. Nggih. Padahal biasanya yang efektif di TPQ. Di sekolah walaupun pelajaran agama Pak, saya guru agama, nggak ada pelajaran suruh membaca Al-Quran. Niku di antara kegiatan-kegiatan keislaman yang di masjid Bapak Ibu. Ada satu yang janjane pengen saya pribadi pengen saya laksanakan, tapi masih bentuknya kata sumpit tahsinul Quran Pak. Mungkin tahsinul Quran ngambil waktu 5 menit, tapi di hari tertentu kaitannya dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang biasa-biasa kita baca, Al-Fatihah. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, itu benar apa salah Pak? Tadi Alhamdulillah, sudah gitu benar atau salah Pak? Salahnya apa? Ada, ya kan? Tawalud kata Pak, ya. Terus makhraj, ada sifat-sifat huruf. Tapi secara terperinci memang nggak bisa. Tapi minimal, nopo, yang namanya bacaannya itu yang betul seperti itu. Alhamdulillah dan sebagainya ini masih nopo mau ditaruh di mana kan semacam ditambah lagi ya bukan memberatkan jamaah kan. Tapi insya Allah untuk tahsinul Quran ya suatu saat atau mungkin waktu dekat akan dilaksanakan untuk bacaan-bacaan yang biasa kita baca, ya kan? Pangapunten nggih, dan jika Bapak Ibu pangapunten nyun sewu nggih, niki jika memang Bapak Ibu mau mentahsin Al-Quran bacaannya, insya Allah saya pribadi siap Pak. Loh, Kak sombong teman Pak Yusman apa? Mau mentahsin, nggak apa-apa Pak. Saya juga ikut mentahsin bacaan saya, bahkan kurang lulus itu bacaan bata itu ternyata sifatnya sangat luas, karena setiap huruf minimal punya 5 sifat Pak. Setiap huruf misalkan alif A itu punya 5 sifat. Orang-orang Pak, tapi dengan melaksanakan seperti itu, jadi yang dulu rasa saya benar itu ternyata salah. Itu tahsinul Quran. Nek Bapak Ibu ingkang punya waktu luang masuk di tempat-tempat kajian ngerti. Saya beberapa kali setor itu, Mas coba saya didengarkan surat itu. Tetap enggak urung apa nih? Urung bener baik, ya kan? Bahkan teman saya itu ada yang 1 tahun kemarin itu, yang setahun orang rampung apa sih baca Al-Fatihah. Rampung, gitu. Maka lah
Ya kita walaupun tidak sempurna minimal ada tahsin, tahsinul Quran sebatas yang pangapunten saya bisa kan tahsinul Quran. Nanti insya Allah nanti untuk menambah kegiatan di masjid. Tapi kayaknya digemblokkan konten di setelah sholat. Kan ada Pak Lupandi, misalkan sholat subuh ada mungkin salah satu hari, misalkan hari Jumat khusus tahsinul Quran barang 5 menit kan sangat. Kan sangat nggih? Insya Allah. Jadi nanti setiap hari Jumat nanti untuk yang bacaan hadis itu diganti dengan tahsinul Quran untuk surat-surat yang pendek, diawali dengan surat Al-Fatihah. Ngaten mawon Ibu Bapak yang kami hormati, untuk kaitannya dengan memakmurkan masjid, dan mudah-mudahan kita semuanya Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan dalam memakmurkan masjid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.